Isakan kami bujur Bapa, ibas keraben warianda pulung kami, pendeta kami ras emeritus, bagi PWG Bapa. Bujur ikatakan kami ibas kesempatan nenda, bagi kami silahan ayo ras pendeta kami, bagi bas PWG nari. Tuhan, pasu-pasundu, berkatindu, perjumpaan kami anda. Gelah perjumpaan kami anda, salah perjumpaan sir guna pebelangkan berita anda semeriah Tuhan. Alami kami masalah lepak dosa kami nari, gelah pasu-pasundu lah normal kami. Kami lagi sinemani kami, ibas permulaan pertengahan, sekali pendungina, ibas perjumpaan kami anda. Terpujilah gelarmu, kami dahi kami Tuhan, ibas gelar Tuhan kami, Kristus Yesus, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Amin. Bujur Bang, silakan pendeta. Baik. Shalom Bapak, Ibu, jua kita kerina. Terima kasih untuk pertemuan ini. Terima kasih untuk Komisi PWG dari GBKP Kebayoran Lama. Mohon maaf. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Saya beberapa hari terakhir dengan Kebayoran Lama jadi. Dan ini pertemuan yang bagi saya pertemuan bersejarah. Karena selama saya menjadi hamba Tuhan, dan Bapak saya juga seorang hamba Tuhan, nyaris pertemuan para mantan-mantan majelis kalau di gereja kami. Tapi kalau di gereja GBKP disebut dengan emeritus. Ada dua keunikan di GBKP. Yang pertama, istri atau suami serayan itu diberi gelar. Istri pertua disebut Nora, istri diaken disebut Nora, suami pertua diaken disebut Naras. Dan juga untuk pendeta, istrinya disebut Nora, suaminya disebut Naras. Hanya satu-satunya. Sepanjang pengetahuan saya di gereja-gereja, baik Protestan, Karismatik, Injili, Pentakosta, Katolik, Advent, mungkin cuma di GBKP yang pasangan suami istri pelayan diberi gelar. Itu hebat sekali. Saya tidak tahu sejarahnya. Mungkin Bapak Ibu para emeritus tahu. Saya sama sekali belum mendapat keterangan apa-apa. Kenapa istri suami para pelayan dikasih gelar Naras Nora? Tetapi bagi saya, itulah kemuliaan bahwa pelayan itu tidak sekedar satu orang pribadi, tapi spouse-nya, couple-nya, suami istrinya. Dan itu Alkitab bilang dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, ya, pengalaman-pengalaman Abraham dengan Sarah, pengalaman Nuh dengan keluarganya, bahkan di perjanjian baru kita temukan Priscilla dan Aquila. Itu hebat. Yang kedua, satu-satunya gereja yang menurut sepengetahuan saya hanya memberi gelar emeritus untuk pertua diaken. Sementara di gereja lain, emeritus itu hanya dikenakan kepada pendeta. Kalau di dunia pendidikan diberi gelar kepada profesor emeritus. Kemudian pendeta emeritus. Nah, karena itu pertemuan hari ini bukan pembinaan, karena saya tidak layak untuk melakukan pembinaan buat orang tua-tua. Tapi waktu kita nyanyi lagu
Ya Tuhan, tiap jam saya jadi tiba-tiba ingat almarhum ayah saya dan ibu saya. Ya, ayah saya meninggal umur 74 tahun, seorang hamba Tuhan yang mempersiapkan saya bertahun-tahun dengan keterbatasan dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ibu saya bukan seorang pendeta, dia tamat sekolah rakyat, dan dia juga punya andil besar untuk mempersiapkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya bersyukur dalam perjalanan saya memimpin Sinode GKO, Gereja Kristen Ekumen di Indonesia, seasas dengan GBKP. Saya kenal banyak sekali ketua-ketua moderamen GBKP di hampir setiap periode, karena hampir 17 tahun saya menjadi anggota Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi silih berganti saya kenal mereka. Dan saya juga beberapa kali pergi ke Kabanjahe, ke Brastagi, sampai di desa-desa Ndokun Siroga, ya, kampungnya Nande Kasur Bakti. Saya melayani di sana, saya sampai di daerah perbatasan dari dekat Aceh sana itu, Lomacio. Di situ semua saya melayani orang-orang GBKP. Dan di Jakarta Pusat, di Kebayoran Lama, di Tanjung Priuk, di Tugu, Pasar Minggu, Tangerang, Karawaci, tadi pagi saya khotbah di Gading Serpong. Jadi saya merasa di GBKP itu telah menjadi anggota keluarga, hanya tinggal diberikan marga saja. Nah, sore ini Bapak Ibu-Ibu, kalau dipakai istilah cucu-cucu bulang, ya, Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada pembinaan di sini. Yang ada ialah kita ingin mendengar bagaimana pengalaman iman kita, Bapak Ibu, dengan Tuhan dalam perjalanan pelayanan. Dan karena itu salah satu pendekatan yang kami gunakan ialah menggunakan teknologi foto karakter. Sore ini kita juga nggak bahas hasil Bapak Ibu di pertemuan berikutnya. Tapi saya mau ajak kita untuk mendengar firman Allah. Dan firman Allah itu saya percaya karena firman Allah Bapak Ibu bisa menyelesaikan pelayanan bertahun-tahun. Karena firman Allah. Karena anugerah dan kemurahan Allah. Kita bisa menikmati anak cucu kita yang bergereja. Dan itulah warisan yang luar biasa. Nah, mari kita ikuti, ya, dengan cepat saya akan menjelaskan tentang hakikat emeritus menurut Alkitab yang diperankan oleh seorang tokoh Alkitab namanya Barsilai. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar nama ini, ya. Tapi saya ingin untuk kita alami sama-sama berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Sehingga saya beri judul atas permintaan dari PWG Jakarta Pusat, Dialog Para Pertua Diaken Emeritus. Kalau pria disebut emeritus, kalau wanita disebut emerita. Dan ini istilah yang benar. Jadi bapak-bapak yang sudah emeritus dipanggilnya pertua emeritus. Kalau Nande Kasur Bakti dipanggilnya diaken emerita. Itu harus dibiasakan supaya istilahnya benar. Sebab kalau orang karo, bahasa karonya salah, itu orang bisa tersinggung. Nah, ini bahasa yang benar itu emeritus dan emerita. Emeritus atau emerita adalah kata sifat positif yang digunakan untuk menunjuk seseorang pensiunan. Misalnya seorang profesor, seorang uskup,
seorang pastor, pendeta, atau profesional lainnya. Bagi wanita disebut emerita. Dalam banyak kasus, istilah emeritus atau emerita ini diberikan kepada semua orang yang pensiun pada tingkat tertentu. Saya duga kemungkinan sejarah GBKP menggunakan kata emeritus ini karena alasan siapa saja yang sudah menyelesaikan tugas diberikan gelar emeritus atau emerita. Nah, saya cari tahu akar kata emeritus atau emerita dari bahasa Arab, emir, yang artinya yang mulia, yang terhormat, seorang jenderal, ya, yang dipertuan. Lalu kemudian dalam bahasa Indonesianya ya dipanggil amir. Jadi itu yang saya mengerti dari istilah itu. Saya sama sekali nggak ngerti bahasa Arab, tetapi saya periksa di kamus dan di Google tentang emir. Jadi selamat sore para emir, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang terhormat. Dan ternyata emir itu diberikan bukan sekedar karena dia seseorang yang raja atau jenderal atau keturunan bangsawan, tapi emir juga dikenakan kepada seseorang yang karena karakternya bisa menjadi contoh teladan bagi umat dan orang-orang yang dia pimpin. Suatu ketika saya mendapat kesempatan untuk berkhotbah dan memberi sambutan pada seorang pendeta di gereja kami, dia emeritus. Lalu kemudian itu namanya ibadah syukur emeritus. Lalu dia bilang begini, karena dia agak kurang sehat, dia bilang, saya ini memang emeritus. Dan emeritus itu dekat-dekat ke emergensi katanya. Jadi sudah banyak yang emergensi. Ya, tubuhnya udah emergensi, semua fasilitas pendukung emergensi kata dia. Ya, itu candaan hamba-hamba Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang mesti diwariskan oleh seorang emeritus atau emerita. Saya kutip dalam kitab Perjanjian Lama, sudah saya tulis di layar monitor karena saya tidak mau merepotkan para orang tua untuk buka-buka Alkitab. 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai, orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang badi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 33, juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke Sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barsilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun.
Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah, Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang, setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Satu ayat lagi tentang Barsilai, 1 Raja-Raja 2 ayat 7. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Bapak, Ibu-ibu, ini cerita tentang Raja Daud yang waktu itu dikejar-kejar oleh anaknya yang durhaka, Absalom. Dan raja sebenarnya punya kuasa yang luar biasa. Raja punya fasilitas yang cukup untuk melenyapkan anak durhaka itu. Tetapi raja tidak melakukannya. Jalan yang dia pilih ialah dia menyingkir dan masuk ke daerah Gilead di Mahanaim. Orang-orang menyambutnya, dan salah satu tokoh yang disebutkan namanya begitu kuat namanya Barsilai. Umur 80 tahun. Itu sebabnya saya menyebut renungan kita dengan istilah warisan Barsilai. Barsilai Heritage. Mari kita pelajari nilai apa yang terkandung di dalam kisah ini yang diwariskan oleh seorang Barsilai. Yang pertama, kisah di atas tadi bicara tentang persekutuan. Komunitas yang kuat tidak hanya berkumpul, tetapi perkumpulan mereka itu berdampak. Perkumpulan dan persekutuan mereka itu berpengaruh. Banyak persekutuan, banyak perkumpulan, banyak arisan, bahkan banyak gereja, tetapi hidup mereka tidak berdampak baik terhadap komunitas. Bandingkan Kejadian 1 ayat 28, di situ Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman beranak cucu bertambah banyak. Ini bukan soal banyak anak, ini soal value, komunitas yang mempengaruhi masyarakat dunia. Lahir keluarga-keluarga ilahi. Kita bisa juga bandingkan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Dia berdoa supaya mereka semua menjadi satu, karena kesatuan atau persekutuan menjadi alat supaya dunia percaya. Jadi dunia percaya karena melihat ada kesatuan, ada komunitas yang hebat.
Nilai yang kedua yang kita perhatikan adalah nilai diakonia. Mereka semua membawa natura yang sering kita sebut dengan diakonia karitatif. Ingat, Barsilai dan grupnya adalah orang-orang Gilead di Mahanaim yang sama sekali nyaris dalam cerita-cerita selanjutnya kita tidak temukan mereka punya Allah seperti orang-orang Israel. Di banyak gereja, orang lansia, orang lanjut usia, seringkali menjadi sasaran diakonia gereja. Ini buat lansia, ini buat lansia, ini buat lansia. Tapi Barsilai menunjukkan bahwa lanjut usia tidak menjadi sasaran diakonia, tetapi menjadi model pelayanan ilahi. Mereka tidak menjadi beban buat gereja, tapi mereka justru menyumbangkan pikirannya, hartanya untuk menopang pelayanan di gereja. Saya salah satu pendeta mahasiswa teologi S1 yang lulus karena mendapatkan diakonia berupa beasiswa dari seorang janda tua di Belanda tahun 81 sampai dengan 85. Saya benar-benar sangat diberkati ketika saya dapat kesempatan ke Belanda. Saya tidak bisa jumpa dia karena dia udah meninggal dunia. Saya bahkan tidak tahu siapa namanya, bahkan tidak tahu di mana kuburannya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, terutama saya, dalam Roma 1 ayat 14-15, aku punya hutang kepada orang-orang terpelajar maupun orang-orang tidak terpelajar. Dan cara aku membayar hutang ialah memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang. Jadi saya melihat janda-janda tua, ya, saya melihat ibu-ibu yang sudah lanjut usia, saya ingat betul mereka punya andil besar yang memastikan anak-anak bisa memberitakan firman ke segala penjuru dunia. Nilai yang ketiga, ada prinsip pembapaan generasi baru. Di situ tadi dikatakan aku sudah tua. Membedakan non laki-laki dan perempuan nyanyi pun aku nggak ngerti. Tidak bisa lagi makan rasanya gimana. Jalan pun nggak kuat bagaimana menyeberang sungai Yordan. Udahlah biarkan aku mati di kampungku saja. Tapi aku serahkan kepadamu Kimham. Kimham adalah seorang anak muda yang menjadi hamba pada waktu Daud dilayani di Gilead Mahanaim. Seorang anak muda, dan Barsilai tidak ikut menikmati istana raja, tapi Barsilai menyerahkan anak muda. Ini yang disebut orang tua yang melakukan prinsip pembapaan, mempersiapkan generasi muda untuk menikmati perjuangan-perjuangan baru, menikmati istana. Siapa yang sebenarnya mesti menikmati? Barsilai. Tadi Barsilai tidak melakukannya. Padahal Kimham bukan anak kandung. Kimham adalah seorang hamba. Jadi bagi saya, keberhasilan orang tua bukan karena usia yang panjang, tetapi keberhasilan orang tua karena dia melahirkan generasi baru yang berkualitas. Nilai yang keempat, tanpa pamrih, tidak tuntut jasa. Bandingkan Kejadian 24 ketika Abraham menugaskan hambanya Eliezer untuk mencari istri buat Ishak sebagai pewaris perjanjian. Apa yang terjadi? Eliezer dapat Ribka, dia bawa ke Ishak, dan setelah itu Eliezer tidak pernah disebutkan lagi. Yang naik ke atas panggung itu Ishak dan Ribka, sementara Eliezer hilang. Tanpa pamrih, tidak tuntut jasa. Oh, bukan kalau saya gereja ini nggak begini. Kalau bukan saya, kalian nggak begini. Kalau bukan saya, itu bukan value kerajaan Allah. Karena Yesus pun sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah
menuntut jasa. Kalau bukan aku, kamu nggak bisa selamat. Nggak ada. Itu karakter seorang pewaris nilai. Yang kelima, dia menghormati otoritas. Dalam 2 Samuel 9:37-38. Dia kaya raya. Dia punya wilayah kekuasaan. Dia sudah lanjut usia. Dia menggerakkan masyarakat. Tetapi dia tetap menghormati raja. Sekalipun raja itu masih muda. Jadi ada 5 nilai yang Barzilai wariskan. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 15-17 ketika Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membaptis orang dan Yesus datang kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis mencegah Yesus. Dia bilang, bukan engkau yang datang kepadaku, aku yang harus datang kepadamu. Tapi Yesus berkata, lakukan saja. Karena untuk itulah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Jadi Yesus anak raja, Tuhan dan Juru Selamat, dia menghormat sama Yohanes Pembaptis yang manusia biasa. Tapi Yohanes juga tahu diri, dia menghormati Yesus yang adalah Raja, anak Allah. Ini mereka saling tunduk pada otoritas, dan ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Roh Kudus turun, kuasa ilahi turun, urapan Allah turun, dan dia mulai bekerja dan melayani sehingga dunia diselamatkan. Ini Bapak, Ibu-ibu, ya saya sendiri juga berdoa, saya juga melihat di ayah saya, walaupun dia tidak sempurna, dan ayat ini kami dua nggak pernah bahas, padahal saya udah ketua sinode. Ya. Saya temukan ayat-ayat ini ketika saya dapat kesempatan untuk mengikuti Kongres Penginjilan di Cape Town di Afrika Selatan. 2 jam terbang dari Johannesburg. Dan waktu itu programnya Billy Graham. Dan ini diceritakan tentang Barzilai. Lalu saya mulai pelajari, lalu saya mulai tarik value apa yang mesti dilakukan. GBKP Jakarta Pusat untuk para emeritus ini bukan materi pertama kali saya sampaikan. Sudah disampaikan ke berbagai orang tua di berbagai gereja dengan pendekatan sesuai dengan keadaan-keadaan mereka dan value yang dinikmati oleh gereja. Value berikutnya dari situ ialah kita bicara tentang apa? Keteladanan. Anak-anak muda sekarang nggak butuh nasihat, nggak butuh instruksi, nggak butuh perintah. Mereka butuh keteladanan. Keteladanan apa? Hubungan dengan Tuhan. Saya percaya para emeritus punya hubungan dengan Tuhan dahsyat. Berdoa, mendengar firman, membagi firman, perkataannya, tindakannya. Hubungan dengan keluarga. Keluarga kita adalah tanda tentang siapa kita. Semua yang kita kerjakan di luar sebenarnya adalah manifestasi dari apa yang kita alami di rumah. Dan yang ketiga dari keteladanan ialah hubungan dengan sesama warga gereja. Biarkanlah para emeritus itu menjadi tempat di mana orang-orang muda, serayan-serayan muda datang bertanya dan mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan. Kita jadi problem solver, pemecah masalah, bukan jadi problem maker. Bukan pembuat masalah. Yang kedua, komunitas. Kata kita lebih penting dari kata saya dalam komunitas. Dan yang kedua, kita saling itu banyak sekali di Perjanjian Baru. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, saling menolong, saling menopang, saling menegur satu dengan yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, value yang mesti kita pelajari, ciptakan generasi ilahi yang baru. Ciptakan generasi ilahi yang baru. Kita bukan penjaga mercusuar, menjaga hukum-hukum dan tradisi, tapi kita mewariskan nilai.
Yang ketiga, yang pertama dari menciptakan generasi baru, menjadi bapa dan ibu rohani. Kitab Maliaki 4 ayat 5-6 berkata, bapak-bapak hatinya harus kembali kepada anak-anak. Ini bukan bicara gender, bukan bicara laki-laki perempuan. Ini bicara fungsi. Supaya dunia tidak dimusnahkan. Smite the earth with a curse. Kemarin di pertemuan Mamre, Jakarta Pusat, saya sudah jelaskan. Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 15-17 berkata, kamu punya banyak pendidik dalam Kristus. Kamu punya banyak pengajar dalam Kristus. Saya tambahkan, kamu punya banyak pengkhotbah dalam Kristus. Tapi Paulus berkata, kamu tidak punya bapak. Wow, berarti gereja butuh bapak. Bapak itu bukan soal laki-laki, soal perempuan, soal usia. Tapi soal keteladanan. Ada peringatan bagi orang-orang lanjut usia, para emeritus, menurut Pastor Billy Graham, yang meninggal pada usia 100 tahun, dia sangat terkenal, luar biasa, dipakai Tuhan. Badai yang pertama ialah badai dalam diri sendiri. Dalam usia-usia lanjut seringkali ada penyakit, ada kelemahan tubuh, ada daya tahan yang tidak kuat lagi. Badai di luar diri, problem keluarga, anak, mantu, cucu, problem di gereja, problem di masyarakat. Dan yang ketiga, saya tambahkan yang ketiga itu tanpa aktivitas yang memadai. Biasanya melakukan idan itu sekarang dilarang oleh anak mantu, cucu untuk tidak boleh lagi. Karena alasan keadaan fisik. Dan yang keempat, yang menurut Billy Graham ialah kecenderungan post-power syndrome. Post-power syndrome ini ada aja salahnya orang muda. Di mata orang tua-tua, semuanya enggak ada yang benar. Ada aja sedikit ucapkan tata ibadah salah sedikit, diprotes. Ya mimbar miring dikit, diprotes. Tehnya kurang manis, diprotes. Semuanya. Itu namanya post-power syndrome. Dulu kami begini, sekarang kenapa? Tidak bisa kita bandingkan dulu dengan sekarang. Karena situasinya dan keadaannya sudah berubah. Ini menurut penelitian, post-power syndrome itu dialami oleh banyak orang yang dulu menjabat, dan ketika mereka tidak menjabat lagi, mereka menjadi problem maker. Saya tidak tahu di emeritus gereja GBKP Jakarta Pusat. Saya berdoa supaya post-power syndrome itu tidak dialami. Apa yang mesti diwariskan? Tetapkan final destiny. Tetapkan tujuan akhir saya. Saya akan diingat sebagai apa? Ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan diingat sebagai apa? Apakah diingat sebagai seorang bapa rohani, ibu rohani, penjaga nilai, pewaris nilai, atau problem maker dalam gereja? Dan seorang hamba Tuhan berkata, ketika kita lahir, kita mirip dengan orang tua kita. Tetapi ketika kita meninggal dunia, kita mirip dengan keputusan kita. Saya nanti 27 Mei tahun 2021 usia 60 tahun. Menurut peraturan gereja, saya udah masuk juga di lansia. Tetapi saya tidak mau jadi beban dalam gereja. Saya mau menolong anak-anak muda, menolong generasi baru untuk melanjutkan nilai-nilai kerajaan Allah yang pernah kita alami bersama. Demikian Bapak Ibu para emeritus yang saya hormati, saya sangat kagumi, saya segani karena menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Saya punya pengalaman dengan Tuhan begitu sedikit, dan saya berharap dengan percakapan pertemuan firman Tuhan ini, kita berdialog bersama bagaimana para emeritus itu menjadi berkat di dalam gereja.
Jadi sekali lagi ini bukan pembinaan. Saya tidak pantas untuk membina Bapak Ibu. Tapi ini firman Tuhan saya sampaikan dan Bapak Ibu bisa men-share pengalaman iman yang bisa menjadi berkat buat generasi-generasi baru kita. Ke depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Satu pelajaran yang sangat mendalam sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Selamat datang Ketua Runggun, Pertua Bapak Surya, selamat datang Sekretaris Runggun. Mari kita membuka diri, kita buka video kita, gelah kita baca sinahan dan setatapan. Ini kami dari majelis, ada 4 orang kami yang mencoba mendampingi. Kita dampingi orang tua kita, pertua, diaken, pertua emeritus dan diaken emerita. Itu istilah baru yang sesuai dengan yang disampaikan pendeta. Baik, sampai di sini tentu kita tarik napas dulu. Lebih kurang 30 detik. Si tarik lebih tante kuda atas, mari kita tarik napas. Biar kita tetap rileks, tetap santai. Karena tadi tujuan kita adalah berdialog. Maka dialog ini kita siapa yang terinspirasi saja. Tidak perlu kami catat. Siapa yang sudah terinspirasi, silakan raise hand, silakan berbicara aja, apa saja. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Kalau di sini tidak seperti sidang-sidang yang lain, di sini kita bebas dari kita untuk kita. Bahkan waktunya pun tidak ada pembatasan-pembatasan di sini. Silakan kepada teman-teman orang tua kami semua.